mengacu pada konflik antara Kerajaan Buleleng dengan Belanda yang terjadi 2 kali, yaitu Perang Bali I dan Perang Bali II, dengan penyebab utama keinginan Belanda untuk menghapus hak tawan karang dan memperluas kekuasaannya di Bali. Perang pertama menghasilkan kekalahan Buleleng dan penandatanganan perjanjian damai, sedangkan perang kedua adalah bentuk perlawanan rakyat Bali yang menolak hak tawan karang melalui tradisi puputan, dan akhirnya juga berakhir dengan kekalahan Buleleng. Latar belakang terbagi menjadi 2, yakni sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya yaitu penolakan rakyat Bali terhadap kekuasaan Belanda, sistem pemerintahan Bali yang masih kuat dan mandiri, perbedaan budaya dan pandangan hidup, keinginan Belanda menguasai perdagangan dan sumber daya. Sebab khususnya, masalah hak tawan karang, kasus kapal Belanda yang karam di pantai Buleleng, Belanda menuntut perjanjian dan penghapusan hak tawan karang. Jalannya Perang Bali I tahun 1846. Latar belakangnya, Belanda ingin menegakkan kekuasaan di Bali dan menentang tradisi tawan karang. Meski ada perjanjian tahun 1841 dan 1843, Kerajaan Buleleng sering melanggar jalannya perang. Belanda mengirim armada besar dan mendarat di Buleleng. Raja Buleleng menolak ultimatum Belanda. Terjadinya pertempuran sengit. Pasukan Bali melawan dengan gigih, namun Belanda berhasil menaklukkan Singaraja, ibu kota Buleleng. Hasilnya, kerajaan-kerajaan di Bali menyerah dan sepakat bekerja sama dengan Belanda, tetapi kondisi ini tidak bertahan lama. Perang Bali II tahun 1848. Latar belakang, Belanda kembali menyerang karena rakyat Bali terus melawan dan masih mempertahankan tawan karang. Jalannya perang, Belanda membawa 2.400 pasukan bersenjata modern. Pasukan Bali berjumlah sekitar 16.000 prajurit dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di Batar Jagara. Pertempuran berlangsung sengit, meskipun persenjataan sederhana, strategi rakyat Bali efektif. Hasil, Belanda menderita kerugian besar dan gagal menaklukkan Bali. Mereka terpaksa kembali mundur. Dampak di masa lalu, dampak negatifnya, kerusakan infrastruktur, banyak bangunan, benteng, dan fasilitas umum di Buleleng rusak akibat serangan Belanda. Kerugian ekonomi, aktivitas perdagangan dan pertanian terganggu, menyebabkan penurunan ekonomi daerah, korban jiwa dan pengungsian, banyak prajurit dan warga tewas, termasuk istri Patih Jelantik, serta ribuan penduduk terpaksa mengungsi. Kekalahan dari penjajahan, kekalahan Buleleng membuka jalan untuk Belanda untuk memperluas kekuasaan di Bali. Dampak positifnya, semangat juang dan ketahanan. Rakyat Buleleng menunjukkan keberanian luar biasa melawan penjajah meski dengan senjata sederhana. Persatuan dan nasionalisme. Perang ini mempererat hubungan antara kerajaan-kerajaan di Bali untuk melawan musuh bersama. Terjadinya kepemimpinan. Sosok seperti Patih Jelantik memberi contoh kepemimpinan gagah, berani, dan setia pada tanah air. Dampak di masa kini, dampak negatifnya, memori pahit penjajahan. Perang ini menjadi pengingat bahwa Bali pernah kehilangan kedaulatan akibat kekalahan dari Belanda. Dampak positifnya, sumber inspirasi dan semangat perjuangan. Kisah heroik Perang Buleleng menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air, penguatan identitas dan budaya. Peristiwa ini menjadi bagian dari jati diri dan kebanggaan masyarakat Bali. Nilai pendidikan sejarah mengajarkan pentingnya persatuan, keberanian, dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tokoh pejuang yang pertama yaitu I Gusti Ngurah Made Karangasem pada tahun 1846. Kedudukannya sebagai Raja Buleleng pada pertengahan abad ke-19. Perannya salah satu tokoh utama dalam perlawanan Bali terhadap Belanda, khususnya pada Perang Bali I 1846. Perlawanan terhadap Belanda saat Belanda berusaha menerapkan Pax Nederlandica atau perdamaian ala Belanda dan memaksa raja-raja Bali menandatangani perjanjian. I Gusti Ngurah Made Karangasem menolak tunduk. Ia bersama rakyat Buleleng mempertahankan wilayahnya ketika Belanda mengirim ekspedisi militer pertama ke Bali. Dalam perlawanan ini, ia dibantu oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik yang menjadi panglima perang Buleleng. Tokoh pejuang yang kedua yakni I Gusti Ketut Jelantik 1848 sampai 1849. Kedudukannya sebagai patih, perdana menteri sekaligus panglima besar kerajaan Buleleng.
Perannya, tokoh utama perlawanan rakyat Bali melawan Belanda pada pertengahan abad ke-19. Perjuangannya mendampingi Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem saat Belanda melakukan ekspedisi militer pertama tahun 1846, menjadi panglima perang dalam Perang Jagaraga tahun 1848 sampai 1849. Ia memimpin pertahanan di Benteng Jagaraga, menghadapi persenjataan modern Belanda dengan senjata tradisional. Setelah Jagaraga jatuh, ia melanjutkan perlawanan dalam pertempuran Kusamba tahun 1849 hingga akhirnya gugur. Tokoh penjajah yang pertama yaitu Jenderal Andreas Victor Michiels. Perannya sebagai panglima pasukan Belanda yang memimpin ekspedisi militer 1 ke Bali tahun 1846. Tindakannya menyerang Buleleng dengan pasukan lengkap untuk menundukkan raja-raja Bali yang menolak kekuasaan Belanda. Yang kedua yakni Mayor Wedik 1846. Perannya sebagai perwira Belanda yang turut membantu operasi penyerangan ke wilayah Buleleng tahun 1846. Tindakannya bertugas mengatur strategi lapangan dan penguasaan benteng setelah pertempuran. Pengaruh Perang Buleleng. Pengaruh fisik, banyak bangunan, benteng, dan pura rusak akibat serangan Belanda. Infrastruktur dan lahan pertanian hancur, mengganggu kehidupan ekonomi rakyat. Banyak korban jiwa termasuk prajurit dan warga sipil. Penduduk mengungsi ke daerah pegunungan untuk menyelamatkan diri. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menurun drastis pasca perang. Pengaruh non-fisik, menumbuhkan semangat juang dan rasa cinta tanah air di kalangan rakyat Bali. Memperkuat persatuan antara kerajaan di Bali dalam menghadapi penjajahan, menjadi warisan sejarah dan kebanggaan budaya masyarakat Bali, mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, persatuan, dan keberanian kepada generasi muda. Manfaat Perang Buleleng. 1. Menjadi simbol perlawanan rakyat. Perang ini menunjukkan bahwa rakyat Bali berani melawan kekuasaan asing demi mempertahankan kedaulatan dan harga diri bangsa. 2. Meningkatkan kesadaran akan persatuan. Dari perang ini, masyarakat menyadari pentingnya persatuan dan kerjasama antar daerah dalam menghadapi penjajahan. 3. Warisan sejarah dan budaya. Perang Buleleng meninggalkan nilai-nilai kepahlawanan dan budaya perjuangan yang menjadi bagian penting dari sejarah Bali dan Indonesia. 4. Menginspirasi perlawanan di daerah lain. Perlawanan Buleleng menjadi pemicu semangat perjuangan di daerah ini seperti perang-perang di Lombok, Jawa, dan Sumatera. Kesimpulannya, Perang Buleleng merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1846. Meskipun kerajaan Buleleng akhirnya mengalami kekalahan karena persenjataan Belanda yang lebih modern. Perang ini menunjukkan semangat juang, keberanian, dan persatuan rakyat Bali dalam mempertahankan kedaulatan daerahnya. Peristiwa ini juga menjadi awal mula rangkaian Perang Bali selanjutnya, serta meninggalkan warisan nilai perjuangan dan nasionalisme yang tetap hidup di hati masyarakat hingga kini.